Kalau budidaya nila itu, kalau kita hitung dari si keuntungan, alhamdulillah cukup lumayan gitu ya. Kita sudah benar gitu ya bagaimana tekniknya, insya Allah keuntungannya ya. Kalau dibandingkan dengan ya kerja jadi di pabrik gitu ya misalkan, insya Allah lebih menjanjikan yang petani gitu ya. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Perkenalkan, nama saya Agus Triyono, biasa dipanggil Agus Putut. Saat ini saya memiliki usaha dengan nama Agam Fish. Alamatnya di Potorono, Banguntapan, Bantul. Kebetulan saya keseharian, sebenarnya sampai saat ini saya masih bekerja sebagai pekerja kemanusiaan begitu, yang ada di salah satu lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya sejak kecil itu sudah senang dengan ikan karena ya setiap hari berinteraksi dengan kolam, dengan ikan yang seadanya gitu. Hingga alhamdulillah setelah setelah gede gitu, pingin memanfaatkan yang lebih luas lagi gitu kan. Tidak hanya sebatas hobi, tidak hanya sebatas daripada nganggur kita kasihkan gitu, tapi bagaimana sih nanti bisa lebih produktif dan bisa menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi gitu. Jadi di tahun 2019 awal gitu, kebetulan saat itu kepingin sekali nih bagaimana agar ini bisa menghasilkan gitu. Kemudian mulailah budidaya ikan nila gitu. Saya yang tadi setiap hari sebagai aktivis di kemanusiaan gitu ya, dan kebetulan saya juga punya background seorang empowerment gitu, pemberdayaan begitu menjadi keseharian saya di lembaga itu, sehingga saya berpikir mosok sering memberdayakan di daerah-daerah luar gitu, tapi daerah sendiri nggak diberdayakan gitu. Mulai dari situlah muncul bagaimana bisa memulai pemberdayaan yang ada di sekitar, mulai memanfaatkan potensi-potensi yang ada sebenarnya bisa dimanfaatkan, bisa menjadi nilai lebih. Perikanan itu sangat luar biasa prospeknya. Kalau kita lihat setiap hari orang itu pasti makan gitu ya. Kalau kita lihat juga di Jogja sendiri, saat ini orang yang konsumsi nila itu luar biasa, hingga bahkan dari luar daerah pun mensuplai gitu kan, mensuplai ke Jogja, sehingga ini menjadi peluang yang cukup besar. Dalam sebuah usaha tentu banyak suka dukanya gitu ya, banyak tantangan, banyak hambatan yang dilalui gitu. Jadi saat awal memulai dulu kami kematian itu cukup banyak ya, 50% lebih walaupun di awal gitu ya. Kemudian pernah juga sebenarnya di sini kebetulan saat itu air yang kita gunakan untuk irigasi itu terkena pupuk ya, karena memang buangan dari sawah kan, terkena pupuk masuk ke kolam. Itu matinya cukup banyak itu. Apalagi matinya udah ukur konsumsi, mati ya udah, itu nggak akan jadi untung sama sekali. Nah, kalau budidaya ikan sebenarnya itu kan hampir kayak budidaya air gitu ya. Kalau airnya baik, insya Allah ikannya juga baik. Jadi ada beberapa hal kalau kita budidaya ikan nila begitu ya, itu ada 4 hal yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Yang pertama terkait dengan kualitas air. Bagaimana kualitas air yang mau kita pakai ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, apakah air itu ada perubahan, maksudnya apakah berbau, apakah di atas itu dipakai untuk baja dan sebagainya, itu harus kita lihat, sehingga kualitas air ini cukup berpengaruh. Kemudian yang kedua itu bibit. Bagaimana sih kualitas ikan atau kualitas bibit yang kita pakai ini, apakah indukannya seperti apa. Nah, ini harus kita tahu juga latar belakangnya gitu. Jadi tidak hanya asal beli misalkan. Kemudian yang ketiga, ini yang salah satu hal cukup penting juga, yang ngopeni gitu ya. Yang ngopeni itu orang yang ngurusin misalkan. Kalau itu diurus oleh karyawan misalkan, kita harus tahu
bagaimana orang yang ngopeni itu, karena ini cukup berpengaruh. Bagaimana orang itu bisa melihat perubahan yang ada setiap hari, bagaimana bisa berkomunikasi dengan ikan, bagaimana bisa menjiwai gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pakan. Nah, ini pakan juga berpengaruh. Kadang pakan tadi menjadi kendala, sering menjadi kendala gitu ya, harga yang mahal misalkan. Tapi kita harus memperhatikan juga dari sisi pakan ini, misalkan pakai pakan alternatif, kira-kira alternatif apa yang bisa memenuhi sisi proteinnya misalkan. Kalau saya sendiri mulainya saat itu mencoba membuka jaringan gitu ya, tidak hanya dari tengkulak saja, tapi dari mitra-mitra yang ada di pasar itu bisa kita ajak kolaborasi. Kemudian catering, nah itu juga sering, sehingga di tempat kami sendiri melayani beberapa, baik kawan-kawan yang mereka jual atau jadi tengkulak, kemudian kawan-kawan yang mereka buka catering, ataupun kawan-kawan yang jualan ikan segar secara langsung di pasar. Nah, itu menjadi mitra kita. Kami di Agampis menggunakan sistem kincir gitu, karena memang di awal di sekitar sini dulu kan budidaya masih pada konvensional semua, tidak menggunakan teknologi yang ada gitu ya, sehingga ya kalau panen asal panen aja, nggak tahu itu untung atau enggak gitu kan, tapi seringnya sih nggak untung gitu kan. Di awal langsung memulai dengan kincir, biar tahu nih, warga biar tahu, atau tetangga kiri kanan yang dia juga budidaya dengan konvensional biar tahu dulu hasilnya seperti apa gitu. Ya, dengan kincir ini alhamdulillah cukup baik, produksinya bisa cukup baik, bisa besar gitu ya. Yang dulu misalkan konvensional itu misalkan kita nebar 5.000 gitu ya, 5.000 ekor ikan, jadinya mungkin 2 kental, 3 kental gitu kan. Tapi setelah kita dengan kincir itu bisa jadi besar, bahkan bisa jadi 8 kental, 1 ton begitu. Yeah. Jadi kalau dengan perbandingan, kita bandingkan antara kincir dan konvensional itu kan, kalau konvensional itu kan hanya biasa saja gitu kan, mengandalkan air yang mengalir, kadang air yang mengalir pun nggak banter begitu, sehingga kalau dikasih makan gitu ikannya makannya nggak banter. Tapi kalau dengan kincir itu kan ada sirkulasi terus di air, kebutuhan oksigen bisa terpenuhi, sehingga ikan itu makannya bisa kuat gitu kan. Mereka bisa lahap makannya, makan berapapun bisa habis gitu. Tapi kalau dengan konvensional tadi karena oksigen tidak terpenuhi begitu ya, udah kalau udah dikasih gitu kadang sisa karena kebutuhan oksigen yang kurang. Jadi kami di Agampis dalam budidaya ini mulai dari pembenihan sampai dengan pembesaran dan langsung kita jual gitu. Di awal saat memilih induk harus diketahui bagaimana postur tubuhnya dari induk sendiri gitu ya. Kami harus tahu itu ketebalannya seperti apa, bentuknya proporsional antara lebar terus panjang induknya. Harus tahu bentuk profesional dan ketebalan ini kan cukup penting agar nanti anaknya atau bibitnya itu bisa tebal. Induknya yang ada di sini beratnya itu yang dipakai untuk produksi per ekor minimal sekitar 8 ons gitu ya. Untuk proses pembenihannya sebenarnya kalau ikan itu sudah siap bertelur begitu, nanti akan cepat ditaruh di kolam. Untuk kolam kolam pemijahan itu setengah bulan aja mereka udah mengeluarkan larva gitu ya. Yang kemudian dari larva itu kami geser ke kolam khusus untuk larva yang nanti dipakai sampai ukuran gelondong. Untuk proses perawatannya sebenarnya nila itu sangat mudah sekali. Kalau kita lihat sebenarnya sangat mudah, bahkan kalau kita lihat ada kolam gitu kasih nila gitu, jantan betina nanti akan keluar anaknya sendiri gitu ya. Sebenarnya sangat mudah gitu. Jadi memang saat kita melakukan pembenihan itu, kalau di kami memang kami pisah gitu ya. Setelah induk itu mengeluarkan kami pisah di kolam sendiri begitu. Kemudian nanti ngasih makannya kami kasih makan pabrikan, memang masih pabrikan. Di kami dalam pemberian makan saat budidaya itu kami berikan 3 kali gitu ya, pagi, siang, sore. Nah di pagi itu kami kasih sampai mereka kenyang. Di siang juga sama, siang seperti itu, sore seperti itu. Tapi memang
kondisi air seperti apa gitu, karena kadang akan berbeda. Hari ini makannya bisa banyak, besok enggak. Faktor cuaca juga berpengaruh. Kalau saat budidaya ikan atau pembesaran ikan ke konsumsi, mulai menebar tadi misalkan dari isi 50-70 per kilo, nanti 2 bulan itu udah bisa kita panen. Insya Allah 2 bulan udah siap panen, udah ukuran konsumsi. Kami di Agampis ada beberapa ukur kolamnya ya, ada yang 400, ada yang 225, ada yang 100, ada yang 150 gitu. Jadi memang beda-beda. Tapi memang dalam setiap meter kubik ataupun meter persegi, kami kepadatan yang kami gunakan itu sekitar 20 ekor per meter kubik. Jadi kalau misalkan ukurannya 400 meter, berarti ya 8.000 ekor kami menebarnya. Dalam waktu 1 tahun, kami bisa panen lebih kurang 10 kali, 8 sampai 10 lah. Karena memang ada yang kolam itu kami panen setiap bulan sekali, ada yang kami panen 2 bulan sekali gitu. Sekali panen, kami yang di kolam ukuran 400 meter itu bisa 1,2 ton. Ya 1 sampai 1,5 ton lah, tergantung dari penebarannya berapa ekor. Ganila dari petani itu sekitar 25 sampai 27.000 per kilo ya. Kalau budidaya nila itu, kalau kita hitung dari sisi keuntungan, alhamdulillah cukup lumayan gitu ya. Kita sudah benar gitu ya bagaimana tekniknya, insya Allah keuntungannya ya kalau dibandingkan dengan ya kerja jadi di pabrik gitu ya misalkan, insya Allah lebih menjanjikan yang petani gitu ya. Di petani jangan takut dikatakan kalau seorang petani itu kan sobone sawah gitu ya, mainnya di sawah gitu, mainnya di kolam, jangan takut gitu, karena di kolam itu justru ada emas-emas yang tersembunyi gitu ya. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.